Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrul Muhammad. Saya dari Universitas Sultan Syarif Hasan Riau. Saya berada di Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, di sini saya mengambil judul yaitu tentang Konvensi Hak Anak. Sebelum kita masuki penjelasannya, apakah kalian tahu tentang Konvensi Hak Anak? Konvensi Hak Anak adalah konvensi yang diadakan oleh PBB dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak. Konvensi hak ini merupakan instrumen internasional di bidang HAM atau hak asasi manusia, dengan cangkupan hak yang paling komprehensif yang melindungi hak anak di bawah umur 18 tahun dan telah diratifikasi sekitar 160 negara di dunia. Konvensi hak anak ini terdiri dari 54 pasal. Yang salah satunya itu hak generasi pertama dan kedua, di mana hak-hak yang dilindungi menekankan kepada hak-hak terbaik untuk anak. Hak generasi pertama yang dilindungi dalam konvensi hak anak ini meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan berekspresi, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, hak kebebasan dan dari kekerasan dan penelantaran, dan juga bebas dari eksploitasi secara ekonomi dan seksual, dan juga agar bebas dari penyiksaan. Seterusnya yaitu hak generasi kedua. Konvensi hak anak ini meliputi hak kesehatan, dasar jaminan sosial, kehidupan yang layak, pendidikan dan akses perawatan anak. Dalam konvensi hak anak dikenal dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang terbagi menjadi 4 poin. Kita akan membahas prinsip-prinsip konvensi hak ini. Yang poin pertama yaitu non-diskriminatif. Pada kesempatan yang sama, semua anak memiliki hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang, etnisnya, agamanya, bahasa, budaya, ataupun jenis-jenis kelamin, yang tidak memandang mereka dari mana mereka tinggal, dari di mana apa pekerjaan orang tuanya, ataupun apakah mereka cacat ataupun mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka yang sepenuhnya. Poin yang kedua yaitu kepentingan terbaik dari anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan bagi anak ketika membuat keputusan yang berdampak pada anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus berpikir bagaimana keputusan mereka itu berdampak pada anak kedepannya nanti. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip konvensi hak anak ini adalah hak untuk hidup. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak mempunyai hak untuk hidup. Anak harus memperoleh perawatan kesehatan yang menjamin untuk fisik, mental, emosi mereka, serta juga memperkembangkan intelektual, sosial, dan juga kultural. Poin yang keempat yaitu partisipasi anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka, dan pandangan mereka harus dipertimbangkan
Berkaitan dengan poin keempat, ini usia anak, tingkat kematangan dan kepentingan mereka yang terbaik harus selalu diingat bila mempertimbangkan ide atau gagasan anak. Seterusnya patut dipertanyakan, siapa yang memberi hak anak ini? Yang pertama, yang memenuhi hak anak itu adalah orang tua. Bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Jadi orang tua itu bertanggung jawab dengan apa yang menjadikan hak anak tersebut. Yang kedua itu negara atau pemerintahan, yang termasuk pemerintahan daerah, DPR, DPRD, dan Mahkamah Agung ataupun pengadilan. Negara berkewajiban memenuhi dan melindungi dan juga menghormati hak anak tersebut. Dan juga apa saja sih yang mewajibkan diberikan orang tua untuk anak? Itu mempunyai 10 poin. Yang pertama itu hak untuk bermain. Kemudian 2, hak untuk mendapatkan pendidikan atau diberikan di sekolah di tempat sekolah menurut usianya, seperti di bawah umur 18 tahun mungkin masih SD ya. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan. Keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk rekreasi. Yang kesembilan yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang kesepuluh, yang terakhir itu hak untuk berperan dalam pembangunan. Terus timbul pertanyaan, terus bagaimana kewajiban negara untuk melaksanakan hak-hak ini? Yang pertama mungkin pemerintah bisa membuat program, misalnya penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak, pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru. Layanan kesehatan bagi anak, meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar. Poin yang kedua yaitu DPR atau DPRD membuat undang-undang atau perda untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan juga mengancam pelaku dengan ancaman hukum efek jerah. Dan poin yang ketiga yaitu jajaran penegak hukum. Jajaran penegak hukum ini seperti polisi dan jaksa. Dan juga sebagai penegak keadilan. Penegak keadilan itu hakim, memperoleh hak anak dengan tegas tanpa pandang bulu, memberi sanksi yang setimpal dengan yang dilakukan. Jadi dari materi tentang konvensi hak anak ini, beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa konvensi hak anak itu mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak anak yang biasanya disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan bagi anak. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.